Papa mama nggak punya uang. Besok kita nggak tahu mau makan apa. Anak di bawah 10 tahun. Saya tanya, reaksinya apa? Nangis? Ayo nangis? Enggak. Oh ya, lari lagi, main-main lagi. Apa mereka tuli? Tidak. Apa mereka bodoh? Tidak. Lalu kenapa mereka cuek? Karena dia percaya ayahnya mampu mencukupkan. Walaupun malam ini nggak punya duit, papa mamaku pintar. Cari duit sendiri, aku main-main saja. Nah, jadi satu rahasia mengapa Tuhan Yesus berkata, jadilah seperti anak-anak baru bisa masuk surga. Karena mereka nggak pernah punya rasa khawatir. Nah, kalau kita semakin gede, makin tua, sok pintar, ya itu jadi sering khawatir. Karena kita merasa diri hebat. Padahal Tuhan mau jadilah seperti anak-anak. Percaya. Oke, sekarang saya mau buktikan kepada saudara. Ya, kiranya kebenaran ini memerdekakan saudara. Saudara, ternyata di dunia ini sudah dibuktikan. Tanpa Tuhan, orang itu pun bisa menang dalam hidup. Kok bisa? Oke, saya tunjukkan. Maaf, yang umurnya baru 20-an. Maaf ya, sulit untuk mengerti, tapi saudara pasti akan tahu juga. Kita sudah umur 40-an, 50-an, 60-an. Renungkan baik-baik. Tahun 70-an kita pernah punya masalah tidak? Kalau dihitung-hitung, ayo ingat. Walaupun kita lupa apa bentuknya, tapi pernah punya masalah nggak? Tahun 70-an. Ayo jawab. Ada tidak? Ayo, yang lain sini kok nggak jawab. Pernah atau belum lahir? Punya? Betul, tahun 70-an punya masalah? Pasti punya. Tahun 80-an punya masalah tidak? Punya. Tahun 90-an punya masalah tidak? Punya. Tahun 2000-an ini, dari 2000 sampai 2009 yang lalu, 2010 belum hitung, baru berapa bulan. Ada masalah nggak dalam hidup kita? Ada, banyak, betul. Nah, ini yang saya tunggu, banyak. Sepanjang hidup kita itu nggak pernah berhenti bermasalah. Ingat ya, saya berkata ini tanpa Tuhan. Berarti semua mereka yang di sekitar kita, di negara manapun, di kota manapun, yang namanya manusia, mereka pernah punya masalah semua tidak? Punya. Buktinya masih ada semua sampai hari ini. Loh, iya atau tidak ini? Masih ada sampai hari ini. Artinya apa? Artinya apa? Bukan Tuhan tolong, salah. Itulah hidup. Jadi kalau saudara ketemu masalah lagi, tetap tanpa Tuhan ini ya. Ini saya berkata tanpa Tuhan. Jadi kalau kita ketemu masalah lagi, harusnya kita tuh ngomong begini. Ya, kamu lagi. Kenal saya. Kok nggak ada yang ngamen? Lo betul nggak? Toh itu lagi. Saudara, ayo kita perhatikan ini. Karena masalah itu nggak usah diurusin, hadapi saja. Nanti dia selesai sendiri. Nah, sekarang apalagi kita yang sudah jadi anak papa di surga, harusnya kita lebih hebat dari mereka-mereka itu dong. Betul? Karena kita ada pengharapan dalam hidup ini. Maka itu betapa ruginya kita kalau kita punya masalah langsung kita stres. Rugi. Hadapi. Jangan lari. Hadapi masalah itu bersama dengan Tuhan kita. Nah, kembali pada firman ini. Sekiranya kamu memperhatikan, maka kebahagiaanmu, maka damai sejahtera. Jadi semua pakai buku petunjuk. Baca baik-baik sebelum kita pakai barang-barang. Saudara tanya semua dokter, orang yang sakit hati, ya, itu penyakit gampang masuk dalam hidup orang itu. Saudara dengarkan, semua kita manusia, siapapun kita termasuk dokter, di dalam setiap tubuh kita manusia itu sudah ada sel-sel kanker, itu sudah ada. Tergantung bagaimana kita menjaga hidup. Dua saja penyebabnya sel kanker itu timbul. Satu, karena makanan yang salah. Hati-hati yang suka makan yang dibakar. Hati-hati.
Hati-hati yang suka makan yang angus-angus, hati-hati. Itu sumber kanker paling besar, saudara. Maka itu kalau saudara makan yang dibakar, buang yang hangus. Nah, ini yang dunia tawarkan. Semua yang jelek itu enak rasanya. Betul nggak termasuk binatang-binatang tadi? Kenapa itu enak semua? Kenapa yang angus-angus itu enak? Nah, ini harus hati-hati dalam hidup. Jadi pemicu kanker itu tergantung dua hal. Satu, pola makan kita. Kedua, kadar stres kita. Orang tidak mengampuni orang sakit hati, itu buat stres. Itu sel-sel kanker gampang tumbuh. Gampang tumbuh. Maaf, jangan tersinggung ya, saya cuma ngomong. Mengapa di dalam fakta lebih banyak perempuan kena kanker daripada laki-laki? Dalam penelitian kedokteran, karena perempuan lebih cepat stres daripada laki-laki. Karena perempuan itu sudah menggunakan perasaannya, emosinya. Kalau laki-laki menggunakan logikanya. Itu bedanya. Maka itu saudara, hukum kasih. Tuhan Yesus memerintahkan. Musuh suruh ngapain? Saya bilang disambel, awas. Musuh suruh ngapain? Ampuni. Berkati orang yang memusuhi kamu. Wah, ini gila betul. Mengapa? Supaya kita sehat. Sekiranya kamu memperhatikan perintah-perintah. Hukum Tuhan kita adalah ampuni musuh, jangan balas. Jadi kalau kita hidup seperti itu, saudara, kita akan betul-betul mengalami kemenangan yang luar biasa dalam hidup ini. Amin. Kita akan mengalami berkat yang besar sekali dalam hidup. Sekiranya kamu memperhatikan perintah-perintah. Relax. Hidup itu penuh dengan sejahtera. Saya mau tanya kepada saudara. Pasti semua kita pernah mengalami, tapi jangan saya sering ya, rugi nanti. Kalau orang kurang tidur atau nggak bisa tidur, biasanya besok paginya bawaannya apa? Bukan ngantuk, enak kalau ngantuk. Emosi, marah. Karena kurang tidur. Nah, jadi begini. Kalau hari ini masalah kita belum selesai, jangan dibawa tidur. Biarkan dia. Saya dulu diajar Roh Kudus tahun 80-an itu lewat Roma 6, Roma pasal 7. Paulus bagus ngajar. Jadi kalau kita punya masalah dan belum selesai, begitu kita sudah masuk kamar, ya, terus kita ngelongok dulu keluar lagi pintu kamar. Ngomong, hei persoalan kamu tunggu di sini. Besok ketemu lagi. Aku mau tidur. Loh benar saudara, cara seperti itu. Jangan tidur dengan masalah. Untuk apa kita tidur dengan masalah? Kalau kita tidur dengan masalah, besok masalah tambah berat. Kenapa? Karena besok kita bangun ngantuk, marah-marah, tidak menyelesaikan masalah, malah nambahi masalah. Kalau malam itu kita tidur tanpa masalah, walaupun belum selesai, nggak apa-apa, tidur saja. Masih ada hari besok. Ingat, kenapa Tuhan Yesus berkata, belajar dari burung. Luar biasa burung-burung itu. Saudara pernah ketemu burung ngomel? Wih, kalau ada itu mahal sekali harganya burung ngomel. Burung itu semuanya bernyanyi. Walaupun pagi itu belum tentu ada makanan, dia yang penting nyanyi dulu. Maka itu Tuhan Yesus berkata, belajar dari burung. Waduh, saudara, waktu saya masih kecil, saya tuh sempat iri hati pada burung. Ya, saya itu dari kecil senang nanam-nanam, pelihara ikan. Waduh, itu saya ternak ayam, ternak itik. Saya itu dari kecil, karena apalagi kami tinggal di desa. Nah, saya itu iri hati dengan burung. Kenapa iri hati, saudara? Saya perhatikan mereka. Ya, kalau buat sarang. Nah, ini saya beritahu anak-anak muda yang belum kawin dengar ya. Saya selalu menekankan ini. Belajar dari burung, itu Tuhan Yesus yang nyuruh. Amin. Ingat, burung tidak pernah bertelur sebelum buat sarang. Jawab iya atau tidak. Jadi artinya kalau mikir kawin, mikir rumah dulu. Itu Alkitab mengajarkan. Nah, kalau burung itu belum buat sarang bertelur di kepalamu nanti dia. Buat sarang dulu, itu aturan. Katakan amin. Siapkan rumah dulu, baru mikir menikah.
Sampaikan pada anak-anak kita yang ingin kawin masih kecil itu.